Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Errol Setiawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu cabang dari ilmu ekonomi, yaitu teori pasar monopoli. Namun sebelum masuk lebih lanjut ke teori pasar monopoli, terlebih dahulu saya kembali mengingatkan dan mengulas tentang ilmu ekonomi itu sendiri. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Intinya, ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana masyarakat dapat mengalokasikan sumber daya yang jumlahnya sangat terbatas. Dalam teori ekonomi, kita diajarkan bahwa harga itu dibentuk oleh penawaran dan permintaan atau supply and demand, di mana dalam teori tersebut menggambarkan hubungan antara penjual dan pembeli di suatu pasar dalam menentukan harga dan kuantitas barang atau jasa yang akan dibeli dan dijual. Dalam teori tersebut, umumnya harga merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Namun tahukah kalian bahwa ada hanya satu pihak yang menentukan harga dari barang atau jasa tersebut? Dalam pembahasan ini terdapat di teori pasar monopoli. Pasar monopoli sendiri adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu produsen atau penjual saja. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau disebut sebagai monopolis. Terdapat perusahaan-perusahaan yang memonopoli suatu perdagangan atau jasa. Biasanya perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik negara. Sebagai contoh, dalam sektor kelistrikan ada PLN, dalam sektor penambangan ada PT Aneka Tambang, dalam sektor penambangan minyak dan gas alam ada Pertamina, dalam sektor komunikasi ada PT Telekomunikasi Indonesia, dalam sektor transportasi darat ada PT Kereta Api Indonesia, dan masih banyak lagi. Jadi, pada kebanyakannya, pasar monopoli itu merupakan badan usaha milik negara. Namun, tahukah kalian bahwa ternyata ada pasar monopoli yang perusahaannya milik swasta? Siapa sangka ternyata ada juga loh perusahaan monopoli yang berasal dari pihak swasta, seperti PT Aqua Golden Mississippi yang berhasil memonopoli AMDK atau air minum dalam kemasan yang ada di Indonesia. Tentu teman-teman juga mengetahui kan bahwa air mineral yang sangat populer di negeri kita ini adalah dari Aqua. Nah, selain itu, banyak lagi perusahaan swasta yang berhasil memonopoli suatu perdagangan. Contoh lain yaitu PT Kimia Farma yang merupakan milik swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dalam memproduksi obat-obat narkotika psikotropika untuk kebutuhan medis tertentu. Adapun ciri-ciri dari pasar monopoli antara lain, pertama, pasar monopoli adalah industri dari satu perusahaan saja. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ketiga, dapat mempengaruhi penentuan harga. Dan yang keempat, promosi iklan kurang diperlukan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pasar monopoli, untuk kelebihannya
Dengan keuntungan yang diperolehnya, perusahaan dapat melakukan penelitian dan pengembangan dari produknya. Kemudian efisiensi usaha karena produksinya dilakukan dalam skala besar. Adapun keburukannya, ketidakadanya pemerataan distribusi pendapatan, kemungkinan harga yang ditetapkan tidak dalam tingkat rendah, dan kemudian masyarakat tidak memiliki banyak pilihan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Jadi berikut penjelasan dari saya tentang pasar monopoli. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.